Halo good people, ketemu lagi dengan saya Coach Azwan Zamzami. Di video part 2 kali ini kita masih nyambung dari part 1 sebelumnya. Di part 1 sebelumnya itu kita udah bahas apa perbedaan hipnosis, hipnotis, dan hypnotizer. Nah, di video part kedua kali ini kita akan ngebahas satu lagi hal yang menarik dan benar-benar luar biasa ya kalau kita bicara hipnosis. Dan khususnya buat teman-teman yang pengen tahu hipnotis itu seperti apa atau hipnosis itu bagaimana cara bekerjanya, simak video part 2 ini sampai habis. Di video part 2 kali ini, saya mau share lagi pengalaman saya selama belajar hipnosis dari tahun 2010. Saya kenal dengan beberapa rekan sesama praktisi ya, yang mendalami ilmu ini. Dan begini, pertama kali, pada saat sebelum saya mengenal banyak rekan praktisi, saya saat itu masih sendiri. Pada saat saya sendiri, saya coba buat mendalami ilmu ini. Saya coba buat pertama kali, saya masih ingat, saya coba buat meyakinkan kedua orang tua saya. Karena saat itu saya masih sekolah ya, saya masih kuliah. Kebetulan background saya psikologi. Pada saat itu saya coba datang ke rumah. Setelah pulang kuliah, saya bilang sama kedua orang tua saya minta izin untuk daftarin diri saya untuk berinvestasi ya untuk diri saya dengan mendaftarkan saya belajar hipnosis saat itu. Respon yang menarik dan gak pernah lupa adalah kedua orang tua saya, ya karena sama ya dengan kebanyakan orang di luar sana, kalau dengar kata hipnotis itu langsung tanda kutip gitu ya. Nah, tapi coba saya meyakinkan lagi kedua orang tua saya bahwa saya bisa membuktikan keberhasilan saya di bidang ini. Saya bisa benar-benar meyakinkan mereka dengan penjelasan saya kalau ini masih ada kaitannya dengan psikologi. Bahkan saat itu saya coba bergening sama mereka. Saat itu ambisi saya seperti itu, saya berpikirnya. Dan untuk di tahun tersebut, bagi saya sendiri, saya pribadi ya, uang 1,5 juta buat belajar hipnosis itu berat banget, mahal banget gitu ya, untuk di masa itu dan di seumuran saya. Tapi karena saya berangkat dari keyakinan saya berangkat dari obsesi saya dan ambisi saya saat itu, saya ingin membuktikan bahwa saya memiliki sesuatu yang berbeda. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa membuktikan kompetensi saya ke banyak orang gitu ya. Dan tujuan utama saya adalah dengan ilmu ini saya ingin menolong banyak orang. Karena salah satu cabang lain dari hipnosis adalah hipnoterapi. Jadi kita benar-benar menolong problem atau kendala mental seseorang dengan pendekatan hipnoterapi. Waktu berjalan dan saya coba ikut belajar, akhirnya saya daftarkan 1,5 juta itu. Sebulan, 2 bulan, saya masih ingat saya tiba-tiba stagnan. Berkali-kali coba gagal, berkali-kali coba gagal, coba lagi gagal, coba terus gagal gitu ya. Artinya setiap kali saya mencoba ke banyak orang saat itu penuh dengan kegagalan, sampai akhirnya saya berpikir ini kayaknya ilmu bohongan gitu ya, ini kayaknya nggak real gitu, ini kayaknya cuma ada di TV-TV aja saat itu ya. Itu akhirnya saya ketemu salah satu insight yang nggak pernah saya lupain sampai sekarang, satu pemikiran yang setelah itu merubah cara saya berjuang, merubah cara saya berusaha gitu ya. Waktu itu saya masih ingat kurang lebih insight-nya itu, kalau lu pengen berhasil ya lu harus gagal gitu ya. Karena nggak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Keberhasilan itu berbanding lurus dengan kegagalan. Semakin banyak kegagalan lu, semakin banyak keberhasilan lu. Semakin banyak lu gagal, semakin banyak lu tahu caranya supaya nggak gagal. Nah, waktu itu tiba-tiba muncul seperti itu tuh. Berganti-gantian masuk ke dalam kepala gitu ya. Sampai akhirnya saya memutuskan, oh ya ini nggak bisa begini gitu ya. Kalau saya terus diem ya saya nggak akan dapat apa-apa. Lebih baik saya coba
walaupun gagal, tapi ya itu tadi, berkali-kali gagal, semakin banyak saya gagal, saya semakin banyak tahu gimana caranya untuk nggak gagal. Dan akhirnya di bulan ketiga, saya coba intens lagi. Setiap ketemu ada anak nongkrong ya di jalanan, saya datengin, saya coba teknik yang satu, teknik kedua. Saya ketemu lagi di salah satu convenience store di kampus UI, waktu itu saya coba di sana. Ada banyak teman-teman yang nongkrong di sana. Terus setelah itu saya praktek lagi, dan alhamdulillah saya menemukan keberhasilan di situ. Dan sampai di tahun 2014 saya ikut sertifikasi sebagai seorang master hipnotis gitu ya. Nah, teman-teman, di pengalaman saya tadi saya pengen ngasih tahu kalau hipnosis itu bisa dengan cepat, bahkan cuma 3 menit kita bisa mempengaruhi orang. Bahkan 2 menit kita bisa mempengaruhi orang. Tapi ternyata di balik 2 menit dan 3 menit tadi prosesnya itu panjang gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini nonton video ini dan mau belajar hipnosis baik sama saya atau sama praktisi yang lain, jangan pernah berpikir instan gitu ya. Mirip kayak kita main trik kartu atau main trik sulap ya. Di balik kecepatan tangan gitu ya, di balik kecepatan trik gitu ya, ternyata ada waktu yang lama untuk dihabiskan ya untuk kita berlatih gitu ya. Jadi teman-teman nggak pernah ada yang instan, bahkan mau masak mie instan pun ada prosesnya gitu ya. Saya belajar hipnosis tadi sebenarnya tanpa sadar, oh iya, saya ternyata sedang menghipnosis diri saya sendiri gitu ya. Jadi hipnosis itu bisa jadi kita lakukan menghipnosis orang lain, atau kita juga bisa menghipnosis diri kita sendiri. Dan dari pengalaman saya tadi, ternyata ketika saya terkoneksi dengan bawah sadar saya ternyata menghipnosis diri saya sendiri. Dengan ambisi saya, dengan obsesi saya bahwa saya punya tekad, saya harus berhasil. Saya harus buktikan ini ke orang tua saya harus buktikan ini ke keluarga saya harus buktikan ini ke teman-teman saya semuanya gitu ya. Dan alhamdulillah saya berhasil dengan banyak sertifikasi yang saya punya, dengan banyak license yang saya punya, dengan banyak mentor yang saya punya, sehingga akhirnya sekarang saya sudah mendapatkan sertifikasi master. Dan prosesnya itu benar-benar luar biasa gitu ya, luar biasa banget. Itu kalau saya coba flashback lagi, wah itu capek banget gitu ya, capek banget. Saya harus keluar setiap sore, keluar malam-malam ke tempat-tempat tongkrongan cuma buat tanda kutip ya bikin dosa ya. Bikin dosa artinya ngerjain orang gitu ya. Saya kasih sugesti rokok rasanya stroberi, saya kasih sugesti teh rasanya kopi, saya kasih sugesti tangan tiba-tiba panjang, saya kasih sugesti tangan nggak bisa kebuka, saya kasih sugesti kalau ngelihat baju merah kayak ngelihat artis Korea gitu ya. Itu banyak banget gitu ya, banyak banget kejailan yang saat itu saya lakukan, tapi tujuannya adalah untuk melatih diri saya. Dan terutama saat itu yang paling banget dilatih adalah kemampuan berkomunikasi. Bagaimana saya bisa clear memberikan sugesti dan mempengaruhi subjek dengan sugesti yang saya buat. Seru sih ya, seru banget. Ada banyak banget pelajaran yang saya dapat. Sederhananya gini, sebenarnya ada banyak teori dan banyak referensi ya apa itu hipnosis. Tapi coba saya sederhanakan. Hipnosis itu artinya adalah kondisi ketika Anda keluar dari kesadaran eksternal dan masuk ke dalam kesadaran internal. Itulah yang membuat subjek guling-gulingan di aspal, dia nggak peduli. Karena apa? Karena dia udah keluar dari kesadaran eksternal. Dia udah masuk ke dalam kesadaran internal. Yang dia fokuskan hanya sugesti dan seorang hipnotis. Kalau di hipnosis itu efek sampingnya gimana sih? Efek sampingnya kalau nggak bikin pinter, kalau nggak bikin fokus, kalau nggak bikin konsentrasi, ya bikin kita jadi cerdas gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang mudah dihipnosis adalah orang-orang yang fokusnya bagus, konsentrasinya bagus, kemampuan berpikirnya bagus. Nah, jadi ini sekaligus mematahkan mitos kalau hipnosis itu bisa terjadi dengan orang-orang yang, maaf ya, daya berpikirnya itu lama, atau kemampuan imajinasinya buruk, atau sering bengong. Justru malah kondisi itu yang membuat hipnosis sulit terjadi. Ada nggak sih contoh sehari-hari ya dari fenomena hipnosis? Banyak banget gitu ya, banyak banget. Karena kalau teman-teman ikut pelatihan hipnosis, ternyata
Ternyata ya, dalam sehari-hari, dalam setiap harinya, dalam setiap detik, menit, jam, minggu, ya, bulan, setiap saat, yang sangat dominan itu adalah pikiran bawah sadar kita dibanding pikiran sadar kita. Pikiran bawah sadar itu sangat mendominasi menit, detik, jam yang kita lalui sebesar 88%. Sisanya 12% itu hanya berada di dalam pikiran sadar. Contoh sehari-harinya ketika teman-teman atau ketika Anda melihat ada seorang yang asik banget sama gadget ya, itu kita harus panggil 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali baru nengok. Atau teman-teman punya saudara atau kalian punya keluarga yang lagi asik baca novel, kita harus panggil sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali baru nengok. Contoh-contoh tadi, itu semuanya adalah bagian-bagian kecil sehari-hari dari hipnosis. Ketika kita terpengaruh dari informasi dari luar, ketika kita terpengaruh dengan sugesti dari luar, masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita karena kita rileks saat itu. Dan berpotensi menjadi program, berpotensi menjadi habit, berpotensi menjadi perilaku baru. Dan itu semuanya hipnosis. Jadi, kalau kita bicara hipnosis, hipnosis itu sehari-hari, gitu ya. Dan yang lebih powerful lagi adalah ketika kita bisa atau kita tahu bagaimana menerapkan hipnosis kepada diri kita sendiri. Ada caranya di part 3.